Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Lilin Okta, dalam mata pelajaran PKWU semester 1, khususnya kelas 11 MIPA, 11 IPS, dan Ilmu Bahasa. Kali ini Ibu akan membahas tentang materi sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bisa mengikuti materi kali ini. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah membahas tentang ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, sekarang Ibu akan membahas materi sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ada 6 sumber daya yang kita butuhkan. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Bisa disebut dengan man. Mengapa kita manusia sebagai sumber daya yang paling utama? Karena manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Selain sumber daya manusia, salah satu faktornya adalah tanah, modal, dan keterampilan. Yang kedua adalah money. Untuk membentuk usaha kerajinan diperlukan adanya finansial untuk membiayai tenaga kerja, membiayai alat-alat yang dibutuhkan, dan membeli keperluan untuk memperlancar pengadaan barang. Yang ketiga adalah material atau bahan. Di sini kita tidak mungkin menghasilkan bahan mentah sendiri, tetapi kita bisa membeli dari pihak lain jika kita kekurangan bahan mentah. Untuk itu, perusahaan berusaha memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah dan juga menggunakan cara pengangkutan yang murah untuk membuat proses pengolahan seefisien mungkin. Kemudian kita membutuhkan mesin atau alat atau teknologi. Untuk apa? Untuk mendukung proses pembuatan barang. Yang kelima adalah metode atau cara. Di sini meliputi teknik pembuatannya. Yang terakhir adalah market atau pasar. Sebelum kita membuat suatu usaha kerajinan, kita harus melakukan survei pasar terlebih dahulu. Meliputi kualitas barang yang sesuai dengan selera konsumen dan harga yang terjangkau oleh daya beli konsumen. Selanjutnya, materi perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu administrasi. Menurut Profesor Dr. S. Prajudi Atmosudirjo SH, administrasi adalah proses dan tata kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil maupun militer, atau usaha besar maupun kecil. Artinya, apabila kalian ingin membuka usaha, kalian harus menyiapkan semua aspek administrasi. Nah, lingkupnya apa saja?
ada pencatatan data-data, transaksi bisnis, keuangan, produksi, persediaan produksi, juga data yang memuat semua tracking barang masuk, barang keluar, barang retur, pembelian, penggajian, pajak, dan rugi laba. Adapun maksud dan tujuan administrasi adalah memonitor kegiatan administrasi perusahaan. Artinya, kalau kita bisa pengadministrasian, perusahaan akan tahu secara real time posisi keuangan perusahaan, keadaannya di mana. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Artinya, ketika kita tahu secara real time posisi perusahaan, maka secara cepat dapat mengevaluasi keadaan tersebut. Lanjutkah atau tidak? Kemudian, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan perorganisasian perusahaan, dan mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Artinya, setiap laporan akan menunjukkan proses perusahaan berada di level mana, darurat atau aman. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas perencanaan administrasi usaha kerajinan. Dapat diketahui bahwa ketika akan membuat suatu usaha diperlukan adanya perizinan usaha. Yang pertama, kita harus izin HO dan SITO. Izin HO dan SITO mempunyai manfaat mempermudah permohonan surat izin usaha perdagangan, dapat menjadi sarana untuk minta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi, memperoleh jaminan perlindungan keamanan dan jaminan pinjaman modal di bank. Ibu akan jelaskan HO itu artinya apa? HO adalah tempat di mana kita usaha akan menghasilkan gangguan. Misalnya usaha kerajinan, gangguannya seperti apa? Suara mesin, suara distribusi, dan lain-lain. Nah, untuk itu kita harus mempunyai izin terlebih dahulu, izin HO. Kemudian surat izin tempat usaha, jadi kita juga harus mempunyai surat izin tempat usaha di mana kita berada. Supaya apa tadi? Kalau ada penggusuran atau pemindahan lokasi, kita bisa aman. Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, ditetapkan bahwa peraturan mengenai izin HO sudah dicabut. Jadi ketika kalian mau membuat usaha, hanya membutuhkan surat izin tempat usaha, tidak perlu HO. Kemudian yang kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, di sini untuk permohonan SIUP berupa formulir perizinan diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan kecil, menengah, dan besar. Jadi intinya di sini adalah SITO surat izin tempat usaha, kalau SIUP adalah surat izin melakukan usaha. Kemudian administrasi selanjutnya adalah surat menyurat.
Mengapa harus ada surat menyurat? Supaya kita gampang dalam memberikan informasi. Nah, berikut adalah contoh-contoh surat menyurat. Ada surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pemesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, surat pengaduan, dan surat pengiriman pembayaran. Ibu di sini sudah membuatkan beberapa contoh surat-surat tersebut. Yang pertama adalah surat perkenalan usaha. Intinya dalam surat perkenalan usaha adalah kalian memperkenalkan perusahaan kalian kepada orang lain. Misalnya kalian bergerak dalam bidang souvenir, maka kalian memperkenalkan souvenir kalian. Perusahaannya itu berdiri tahun kapan, sudah memiliki cabang atau belum, kemudian yang sudah bekerja sama dengan perusahaan kalian siapa saja, atau kalian masih baru. Nah, diperkenalkan dalam surat perkenalan perusahaan. Setelah perkenalan, kita biasanya akan membuat surat penawaran barang kepada siapa yang dituju di sini. Misalnya kita akan membuat penawaran barang kepada SMA Negeri 1 Jepara. Jadi di sini kita seperti mengajukan proposal bahwa perusahaan kita bergerak dalam bidang apa, memproduksi apa, maksud dan tujuan penawaran barang itu apa. Selanjutnya adalah permintaan penawaran. Nah, ketika tadi kalian sudah menawarkan, nah ini SMA 1 Jepara mengirimi surat kepada usaha kita, meminta penawaran. Sehubungan dengan surat penawaran Anda minggu lalu untuk tertarik pada souvenir kami, mengirimkan beberapa informasi. Jadi, permintaan penawaran itu isinya adalah dia meminta barang-barang tersebut secara rinci supaya tahu daftar harganya, cara pembelian, pembayaran, pengiriman, serta garansi jika diperlukan. Kemudian, jika sudah diberi detail harga, jika setuju, maka perusahaan lain akan memesan barang. Berarti akan ada surat pemesanan barang. Nah, di sini contohnya adalah memesan barang souvenir tempat tisu sebanyak 100 buah dengan harga kesepakatan tadi sesuai rincian barang, daftar harga, dan lain-lain. Setelah pemesanan barang, maka dikirimkanlah pengiriman pembayaran, surat pengiriman pembayaran, boleh itu DP ataupun cash. Kalau sudah pengiriman pembayaran, berarti pihak usaha kerajinan akan mengirimkan barang. Mengirimkan barang, memberi informasi bahwa barang sudah dikirim dengan nomor pesanan sekian, pakai pengiriman jasa apa, tanggal berapa. Setelahnya, jika sudah sampai, maka suratnya sudah selesai, yaitu surat ucapan terima kasih saja bahwa pesanan sudah tiba. Jika ada kerusakan, akan ada garansi, di mana di situ ada surat pengaduan kerusakan barang. Ya, jadi jika kalian mempunyai usaha untuk memberikan perusahaan lain itu suatu kepuasan, maka kalian harus memberikan jaminan garansi.
Jangan sampai nanti ketika pada saat pengiriman barang rusak di jalan, kalian tidak mau memberikan jaminan. Jadi nanti tidak akan ada yang akan kerjasama dengan perusahaan kalian. Kemudian administrasi yang lainnya adalah pencatatan transaksi barang dan jasa. Yang pertama adalah bukti transaksi internal. Internal berarti adalah transaksi di dalam perusahaan itu sendiri. Contoh, bukti kas masuk berarti bahwa perusahaan kita telah menerima uang secara tunai. Misalnya pembayaran dari pemesanan tadi. Bukti kas keluar berarti adanya pengeluaran uang tunai di dalam perusahaan. Misalnya pembayaran gaji, pembayaran hutang, atau pengeluaran lainnya. Kemudian ada bukti transaksi eksternal. Berarti bukti-bukti transaksi eksternal ini keluar, berhubungan dengan pihak luar. Contohnya adalah faktur, kwitansi, nota, nota debit, nota kredit, atau cek. Ya. Kalau faktur berarti tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Kalau kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang. Nota artinya bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota debit berarti bukti transaksi pengiriman kembali barang yang kita beli berisi informasi pengiriman kembali barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Nota kredit mempunyai arti, nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum di dalam cek tersebut. Selanjutnya, pencatatan transaksi keuangan yang disebut dengan ilmu akuntansi. Ada laporan rugi laba, ada laporan perubahan modal, ada neraca, dan juga laporan arus kas. Berikut contohnya. Laporan rugi laba mencakup adanya pendapatan dan pengeluaran, sehingga di situ akan ada informasi pendapatan bersihnya berapa. Kemudian laporan perubahan modal yaitu menunjukkan laporan perubahan pemilik modal atau laba yang tidak dibagikan. Modal awalnya sekian, ada tambahan, ada prive. Prive itu adalah pengeluaran oleh pemilik. Jadi pemiliknya itu mengeluarkan apa, kemudian didapatkan modal akhir. Ada neraca saldo. Neraca saldo di situ berarti kalian adalah catatan runtut. Akan dimasukkan dalam neraca saldo. Misalnya kasnya berapa, punya hutang usaha berapa, perlengkapan berapa, peralatan berapa, dikurangi utang usaha berapa, dan sebagainya adalah neraca saldo catatan pada kondisi tersebut. Yang terakhir adalah laporan kas. Laporan kas di sini arus kas dari aktivitas operasi.
kas yang diterima, dikurangi pembayaran, dikurangi investasi, dan sebagainya. Laporan arus kas. Jadi terdapat kasnya itu berapa. Yang terakhir adalah administrasi pajak. Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara, baik pribadi maupun badan usaha, yang digunakan untuk kepentingan umum. Misalnya, membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Jika sudah terdaftar di kantor pajak, maka orang pribadi ataupun badan usaha akan memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Berikut contoh kartu NPWP. Yang sebelah kiri adalah pribadi, yang sebelah kanan untuk badan usaha. Baik, yang terakhir adalah penugasan. Penugasan ini silakan kalian baca, kemudian kalian buat, dikumpulkan minggu depan. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen kalian di YouTube Ibu, dan akan segera kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.